وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان وأخوات, أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-213. Ya. Ini berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan salah satu dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk negeri Yaman ketika itu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yakni mengutusku sebagai dai. Faqala, maka beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Yani engkau akan mendatangi suatu kaum, yani kaum yang akan engkau sampaikan kepada mereka dakwah itu adalah kaum yang merupakan ahli kitab. Naam. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka serulah mereka, ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah, yakni persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah. Yani kalimat pertama yang disampaikan kepada mereka dari dakwah yang harus pertama kali disampaikan kepada mereka adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada dua kalimat syahadat. Naam. Kemudian selanjutnya kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah.
Jika mereka menaati engkau dalam perkara tersebut, yakni jika mereka bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, mereka telah menyambut seruanmu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarilah mereka bahwa, beritahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu pada sehari semalam. Nah, yakni kalau mereka telah menaatimu dalam urusan 2 kalimat syahadat, maka kabarilah mereka, ajarilah mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Naam. Fa'inhum atu'u lidzalik. Dan kalau mereka menaati engkau dalam hal tersebut, yakni mereka menyambut seruan itu, ya, mereka telah mentauhidkan Allah, atau mereka telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, lalu ajarilah mereka bahwa kewajiban mereka melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan jika mereka menerima hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka ajarilah mereka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat. Allah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, tentu zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakatul mal, zakat harta. Yani Allah mewajibkan atas mereka zakat harta, zakat yang diambil dari orang-orang kaya apabila harta mereka telah terpenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka diambil zakatnya, lalu dialokasikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir, dialokasikan kepada orang-orang fakir. Jadi zakat itu bukan diambil kepada Nabi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah, tetapi dialokasikan kepada orang-orang fakir. Kata Nabi, fa'inhum atu'u lidzalik. Dan apabila mereka telah menaati engkau untuk urusan tersebut, fa'iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka telah menaati engkau dalam menyerahkan harta-harta mereka sebagai zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah olehmu mengambil harta-harta pilihan mereka. Nah, jadi jangan mengambil barang-barang berharga mereka. Artinya kalau dia punya harta yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, lalu dia keluarkan zakatnya sesuai dengan takarannya, maka itu sudah yang diambil. Jangan engkau lihat di sana, oh ada emas, ada apa, untuk ambil harta-harta yang bagus dari mereka. Ya, hati-hati, jangan demikian. Yang harus engkau ambil adalah harta yang zakat itu saja. Wat
wattaqi da'watal madlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di akhir daripada hadis ini beliau menasihati Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wattaqi da'watal madlum. Ya, dan takutlah engkau dari doa orang yang terdolimi. Takutlah engkau dari doa orang yang terdolimi. Nah, takutlah engkau terhadap doa orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa orang yang dizalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya disyariatkannya mengutus para dai. Nah, disyariatkannya mengutus para dai. Jadi mengutus para dai itu termasuk perkara yang disyariatkan. Nah, apalagi dai yang kita kader itu kemudian kita utus ke berbagai macam negeri, pelosok-pelosok, ya, dan seterusnya, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, ya, bimbingan dan arahan. Ini perkara yang disyariatkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para dai. Di antaranya di sini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, orang yang diutus hendaklah diberi bekal. Ini diberi bekal berupa ilmu dalam hal ini. Ada orang yang diutus untuk berdakwah di sebuah negeri, memang benar-benar harus orang yang dipilih. Orang yang dipilih dan diberikan ilmu, jadi orang yang berilmu. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutus semua para sahabat, ya, dalam hal ini. Tapi Nabi pilih-pilih sahabat-sahabat tertentu yang Nabi utus sebagai dai. Nah, memang orang yang diutus sebagai dai adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang mempunyai kapasitas dan layak untuk menjadi dai. Tidak semua orang boleh menjadi dai. Nah, tidak semua orang boleh mengemban amanah untuk berdakwah. Karena berdakwah adalah merupakan haknya para ulama. Orang-orang awam tidak boleh berdakwah. Orang-orang awam tidak boleh berdakwah. Karena nanti lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Nah, dia tidak punya ilmu. Apa yang mau dia sampaikan? Nah, baik. Yang berikut, di dalam menyampaikan dakwah harus bertahap dan menggunakan skala prioritas. Di dalam menyampaikan dakwah harus bertahap dan menggunakan skala prioritas. Nah, di mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz itu dengan beliau memberikan arahan-arahan satu tahap demi satu tahap.
Yaitu kalau tahap ini selesai, mereka sudah taat, mereka paham, baru berpindah kepada tahap yang lain. Mereka paham, pindah lagi kepada tahap yang lain. Begitu, seterusnya. Itulah apa namanya? Menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Dan menggunakan skala prioritas. Dan skala prioritas di sini adalah yang menyeru kepada tauhid. Dan perkara yang paling diprioritaskan di dalam dakwah adalah perkara tauhid. Nah, tauhid merupakan prioritasnya dakwah para anbiya war rasul. Dan Nabi ketika mengutus utusan-utusan untuk menyampaikan dakwah, beliau menasihati mereka supaya memulai dengan tauhid, menyeru kepada tauhid. Di sini dikatakan bahwa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Maka serulah mereka, dakwalah mereka kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kepada syahadat. Jadi apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni rasulullah. Dan aku adalah utusan Allah. Di dakwah mereka supaya mengikrarkan dan mengaplikasikan dua kalimat syahadat. Lalu kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik. Dan kalau mereka telah menaati engkau untuk hal tersebut, nah ini berarti tahapan. Atau berpindah kepada tahapan yang berikut. Jadi kabari mereka, ajari mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Nah, dan seterusnya. Maka di sini kita katakan di dalam dakwah itu harus bertahap dan menggunakan skala prioritas. Menggunakan skala prioritas. Maka di sini kita berikan satu faedah, satu catatan. Termasuk di sini belajar, ya, orang yang belajar. Maka orang yang belajar, dia juga harus bertahap, harus bertahap. Nah, sebab itu kita katakan wasilah-wasilah dalam belajar, ya seperti di zaman modern ini apa, WhatsApp, apa, YouTube dan lain-lain. Semua itu memang bisa mendapatkan ilmu. Tetapi di sana bisa terjadi kekacauan. Kenapa bisa terjadi kekacauan? Ya karena seorang penuntut ilmu kalau dia membekali dirinya dengan belajar dari media sosial saja, maka tidak ada yang membimbing dia untuk melalui tahapan-tahapan. Ya? Tidak ada yang membimbing dia untuk melalui tahapan-tahapan. Sehingga dia bisa kacau. Bisa kacau. Dia bisa lompat sana, lompat sini tanpa mengetahui marhalah. Posisinya dia harus belajar yang mana dulu, baru yang mana, kemudian yang mana, ya. Maka di situ bisa kacau. Bisa terjadi kerancuan di dalam berpikir. Nah, dari itu kita katakan bahwa belajar itu juga harus bertahap. Karena belajar itu harus bertahap, maka ada beberapa unsur yang paling penting. Unsur yang pertama adalah guru yang mutqin. Guru yang mutqin. Guru yang paham, yang ahli dalam bidang yang kita pelajari. Yang kedua, harus apa? Kurikulum yang mu'tabar. Harus ada kurikulum. Kurikulum yang sesuai. Yani buku-buku panduan, buku-buku yang dikaji adalah buku-buku yang sesuai dengan standar. Ya. Nah, yang ketiga, semangat dari para penuntut ilmu itu sendiri. Ya, para penuntut ilmu itu dia bersemangat, maka dia berhasil. Maka dari itu, ada pepatah Arab katakan begini, man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang dia berjalan pada jalurnya, dia akan sampai. Dia akan sampai. Maka jalur dalam menuntut ilmu, 3 hal ini yang harus diperhatikan. Di samping hal yang banyak lainnya. Itu yang pertama, harus ada guru yang membimbing. Ya, dan guru itu bukan asal-asalan, harus guru yang mutqin. Yang kedua, ya harus ada tingkatan, panduan, kurikulum, marhalah. Buku-buku yang dipelajari adalah buku-buku yang mu'tabar. Ya. Nah, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah semangat dari
para tulab, semangat dari para penuntut ilmu, semangat untuk belajar. Nah, baik. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya zakat mal. Wajibnya zakat mal. Nah, zakat mal itu hukumnya wajib. Bagaimana Rasulullah mengatakan di sini? Fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat yang tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu 'ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, yang berikut, faedah yang berikut. Faedah yang keberapa? Faedah yang kelima. Faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, bahwasanya doa orang yang dizalimi tidak ditolak. Tidak ditolak. Dengan kata lain, orang yang terzalimi doanya tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu bainaha wa bainallahi hijab, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara doanya dan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, maka doa orang yang terzalimi, siapa saja yang terzalimi, apakah dia muslim, apakah dia kafir, ya, apakah dia pelaku maksiat, atau dia orang yang taat, ketika dia terzalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya apa? Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang lain, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahih. Rasulullah bersabda, ittaqu da'watal madlum fa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir, meskipun dia seorang kafir. Naam. Fa innahu laysa dunaha hijab. Ya, karena sesungguhnya tidak ada hijab atas doanya. Tidak ada penghalang. Ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula terdapat dalam hadis yang semakna dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiran fa fujurahu ala nafsihi. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan oleh Allah walaupun, ya, wa in kana fajiran, walaupun dia adalah orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang sering berbuat dosa, ya. Fa fujurahu ala nafsihi, fa fujurahu ala nafsihi. Sebab kejahatannya itu, ya, kembali kepada dirinya. Kejahatannya itu urusan dia dengan Allah. Tapi ketika dia terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang sangat penting, ya. Hendaklah setiap orang waspada dari kezaliman. Karena orang-orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan judul bab di sini, haramnya berbuat zalim. Ya, orang yang berbuat zalim akan mendapatkan akibat yang buruk, imma di dunia, wa imma di akhirat. Nah, baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, Allah telah meridainya. Dia berkata, istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd yuqalu lahu ibnu al-Lutbiyah ala sadaqah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari suku Azad, Al-Azdi, ya. Nah, dari suku Al-Azad. Yuqalu lahu ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Ya. Namanya adalah Ibnu Lutbiyah. Ala sadaqah, untuk mengumpulkan zakat. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seseorang dari Bani Azad Al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat, menarik zakat. Ya? Nah. Falamma qaduma qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Nah. Falamma qadima, ya. Qaduma atau qadima sama. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Maka tatkala dia kembali, dia pulang dari tugasnya untuk mengumpulkan zakat itu, maka dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Jadi dalam perjalanan dia pungut zakat itu, ada yang kasih dia hadiah, ya. Mungkin mereka lihat dia, oh ini orang dia kerja keras, dia kumpulkan zakat, ya sudahlah, beri dia ini hadiah, ya, hadiah untuk dia. Kalau zaman sekarang jadi ya namanya uang saku, ya. Ada pengawas datang, ya, begitu sampai di kantor-kantor yang dia mau periksa, begitu dia selesai audit, jadi biasanya diberikan oleh-oleh. Nah, dikatakan kepada Nabi demikian. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Nabi naik di atas mimbar, berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha wa atna alaih. Lalu Nabi memuji dan menyanjung Allah. Tsumma qala. Kemudian Nabi bersabda. Amma ba'd. Adapun selanjutnya. Fa inni astamilur rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allah. Fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selanjutnya, sesungguhnya aku telah mengutus salah seorang di antara kalian. Aku mengutus atau menugaskan, mempekerjakan salah seorang dari kalian alal amal, untuk suatu amal, suatu perbuatan, mimma wallani Allahu, di antara
tugas yang Allah berikan kepadaku. Ya, sungguh aku telah mempekerjakan seseorang untuk suatu tugas, ya dari tugas yang Allah berikan kepadaku. Fayati, lalu orang itu dia datang fayaqul, sembari dia berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Ini adalah hadiah untuk kalian, ini adalah untuk kalian, dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Dia datang bawa harta yang banyak, katakan ini untuk kalian, ini zakat-zakat yang telah aku ambil, tapi yang ini jangan, karena ini hadiah yang dihadiahkan untukku. Gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi? Afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta yatiyahu in kana shadiqan. Ya. Tidakkah dia duduk di rumah ibunya atau bapaknya saja? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah atau mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau ibunya saja hingga hadiah itu datang kepadanya jika dia benar. Hingga hadiah itu datang kepadanya jika dia benar. Nah, jadi andai kata dia memang berkata benar, hadiah itu untuk ya sudah, berarti dia duduk-duduk saja di rumah bapaknya atau ibunya, nanti orang kirim hadiah kepadanya. Kenapa tidak kayak gitu saja? Tapi karena dia diberikan hadiah ini karena dia sedang menjalankan tugas. Ya. Karena dia dijalankan tugas, orang lihat dia jalankan tugas, mereka berikan dia apa yang merupakan tugasnya dan mereka berikan dia hadiah. Jadi hadiah itu datang sebab adanya tugas yang diberikan kepadanya. Ya. Andai dia tidak menjalankan tugas itu, duduk-duduk di rumahnya saja, tidak mungkin hadiah itu datang kepadanya. Ya. Nah, begitu maksud. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih illa laqiya Allah Ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruwa aw baqaratan laha fakhur aw syatan tay'ar. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Adik-adik, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih. Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Illa laqiya Allah Ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah. Melainkan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sambil memikulnya. Sambil memikulnya. Ini memikul apa yang dia ambil itu. Kalau dia ambil harta seseorang atau dia ambil sesuatu dari orang lain dengan cara yang tidak benar, bukan haknya. Misalnya ada sengketa tanah, bukan punya dia, ya, tapi dia ngaku punya dia, karena hebatnya dia dalam berdebat, ya, sehingga dia menang, maka dia ambil. Atau saksi-saksi yang tidak benar, ya, membenarkan dia, sehingga yang bukan haknya menjadi haknya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini pasti dia akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat sambil memikul apa yang diambil, ya, pikul apa yang dia ambil tersebut. Nah, fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian menghadap Allah. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah. Sesungguhnya atau sungguh aku tidak ingin melihat salah seorang dari kalian datang menghadap Allah
di hari kiamat ya. Yahmilu ba'iran lahu rugha. Dengan memikul unta yang melenguh. Unta yang melenguh, yakni unta yang teriak. Rauman unta itu namanya apa? Rugha. Ya. Kata Nabi, sungguhnya aku tidak ingin melihat kalian ini, salah seorang dari kalian ya, datang menghadap Allah pada hari kiamat sambil memikul unta yang sedang berteriak. Nah, artinya karena dia mengambil unta orang lain ya dengan cara yang tidak benar. Sampai unta itu dia datang, dia pikul-pikul menghadap Allah sambil unta itu teriak-teriak. Begitu. Au baqaratan laha khuwar. Atau sapi yang berteriak. Teriakan sapi itu namanya khuwar. Ya. Nah. Atau apa? Dia datang sambil memukul sapi yang sedang berteriak. Ausyatan tay'ar. Atau kambing yang tay'ar. Ini teriakan kambing mengembik itu tay'ar. Ya. Artinya karena orang ini ambil unta orang lain dengan cara yang tidak benar, bukan haknya dia diambil. Atau dia mengambil sapi orang lain dengan cara yang tidak benar, bukan hak dia diambil. Atau dia mengambil kambing orang lain dengan bukan haknya dia tapi diambil. Lalu dia datang kepada Allah di hari kiamat sambil memikul hewan-hewan tersebut dalam keadaan sambil berteriak. Maka kata Nabi, aku sungguh tidak ingin melihat kalian, salah seorang dari kalian, datang menghadap Allah dalam keadaan demikian. Ya. Nah, dan Nabi tidak ingin bahwa dari umatnya itu ada yang datang menghadap Allah dengan membawa benda yang dia rampas dari orang lain dengan cara yang tidak hak. Itu intinya. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kata perawi ya, kata perawi, "Tsumma rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayadu ibtaihi faqala." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Faqala, lalu beliau bersabda, "Allahumma hal balagtu." Salasat. Allahumma hal balagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Salasat. Jadi beliau mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Yaitu Allahumma hal balagtu. Allahumma hal balagtu. Allahumma hal balagtu. Dan ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya. Nah, baik. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah. Ayahwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di hadis ini ada beberapa faedah ya, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, seorang pemimpin boleh mengutus atau mewakilkan orang lain untuk mengumpulkan zakat. Nah, untuk mengumpulkan zakat. Sekalian menyalurkan. Jadi intinya itu boleh adanya perwakilan ya. Intinya boleh ada perwakilan. Jadi bolehnya ada seorang pemimpin itu dia mewakilkan wakil-wakilnya untuk mengumpul zakat dan membagikannya boleh. Ya. Nah. Itu perkara yang tidak terlarang. Nah. Dan ini berlaku dalam semua hal ya. Dalam semua hal. Walaupun memang ada bab-bab tertentu yang tidak bisa diwakili. Tetapi pada umumnya ya dalam beberapa perkara atau pada umumnya dalam syariat ini ada hal-hal yang boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Nah, dan posisinya orang yang diwakilkan kepadanya itu yang mewakili itu posisinya sama dengan orang yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Nah, ketika seorang pemimpin dia berikan tanggung jawab kepada seorang untuk mewakili dia, maka wakilnya itu posisinya dalam memberikan keputusan atau dalam mengambil menjalankan apa yang diutus itu sama dengan posisi pemimpin itu. Ya. Nah,
Karena posisi wakil sama dengan yang memberikan perwakilan. Maka faedah yang paling pertama di situ apa? Pemimpin boleh mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat sekaligus membagikannya. Ya, kita berikan catatan di sini, intinya adalah bolehnya mewakilkan suatu urusan kepada orang yang dipercaya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah kepada pekerja termasuk tindakan korupsi, dan ini termasuk sogok. Termasuk sogok. Ini harta gulul. Harta gulul. Nah, harta haram. Jadi seorang yang sedang menjalankan tugas lalu dia diberikan hadiah, itu harta itu haram. Tidak boleh diterima. Ya. Nah, hadiah dalam bentuk apapun. Kadang-kadang dia sedang menjalankan tugas, begitu dia sampai di tempat, ya, maka dia dilayani sebagus mungkin, diberikan makan enak, diberikan pelayanan yang bagus. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu termasuk gulul. Haram. Ya. Termasuk haram. Kenapa? Karena ketika dia menjalankan tugas, dia telah mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Ya. Nah, maka dia kalau diberikan sesuatu lain daripada itu termasuk korupsi. Ini bentuk-bentuk korupsi. Nah, sogok. Bentuk-bentuk. Dan orang yang memberikan itu termasuk sogok. Rishwah. Haram. Nah, sebab itu orang yang sedang menjalankan tugas, itu dia tidak berhak untuk mendapatkan hadiah. Tidak boleh diberikan hadiah secara khusus. Tidak boleh. Nah, kalau dia mengambilnya, maka termasuk harta haram. Termasuk harta haram. Ini dalam semua hal ya. Termasuk panitia misalnya. Seorang dia jadi panitia ya. Katakanlah panitia penerimaan mahasiswa misalnya. Lalu dia diberikan hadiah oleh mahasiswa. Ini tidak boleh. Ini termasuk sogok. Ya. Atau pak guru misalnya, dia jadi guru. Begitu kenaikan kelas, dia diberikan hadiah oleh murid. Ini haram, gulul. Tidak boleh. Ya. Nah, lo tidak bisa Ustaz kita berikan dia hadiah karena dia pak guru, menghormati dia. Ya, nah benar. Tapi kalau Anda mau berikan hadiah, kenapa Anda berikan hadiah kepada pengemis di jalan? Kenapa harus kepada pak guru? Ya karena dia menjadi guru, maka kau berikan dia hadiah, ya kan? Nah, maka ini ada hubungannya. Karena ada hubungannya, maka ini tidak boleh, haram. Ya, termasuk harta gulul. Termasuk harta gulul. Begitu pula orang yang menjalankan tugas, misalnya dia mau audit suatu perusahaan atau suatu instansi pemerintah, dinas misalnya, ya. Ada tim yang datang misalnya dari Jakarta atau provinsi atau kabupaten, datang mau audit di suatu sekolah tertentu. Wah, sekolahnya siapkan makanan enak, ya fasilitas dan lain-lain. Ini gulul, haram. Ini haram. Begitu dia mau pulang, ya, sekolah berikan oleh-oleh, ya. Nah, ini haram. Harta ini harta gulul. Ya. Nah, sebagaimana di sini Rasulullah mengingkari sahabat Ibnu Lutbiyah ini. Begitu dia ambil zakat, orang kasih dia hadiah, Nabi ingkari. Tidak boleh. Ya. Nabi bilang, kenapa antum tidak duduk di rumah bapakmu atau ibunya saja supaya hadiah itu datang. Ya, kalau engkau benar. Ya. Karena orang berikan Anda hadiah itu berkaitan dengan Anda sedang menjalankan profesi tertentu tersebut. Ya. Andai Anda tidak menjalankan profesi tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan hadiah itu. Ya. Maka ini yang dikatakan dengan salah satu bentuk korupsi dan rishwah. Sogok menyogok. Ini haram. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, ya. Di sini menunjukkan kepada kita tentang haramnya kedzaliman. Haramnya kedzaliman. Nah, di mana barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak pada hari kiamat. Ya? Di hadapan manusia pada hari kiamat. Dia mengambil harta seseorang dengan cara tidak hak, maka pada hari kiamat dia akan datang sambil memikul-mikul barang tersebut di hadapan manusia, seluruh manusia. Ya? Nah, maka ini termasuk suatu bentuk penghinaan. Suatu bentuk penghinaan. Nah,
Kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disunnahkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi pada dasarnya berdoa itu mengangkat tangan. Itu pada dasarnya, hukum asal. Sunnahnya termasuk adab berdoa. Kecuali pada beberapa tempat yang tidak disyariatkan. Ya, pada beberapa tempat yang tidak disyariat. Seperti pada mimbar sholat Jumu'ah, ya, atau ketika selesai sholat wajib, itu tidak ada angkat tangan dalam berdoa, berzikir atau wirid dan seterusnya. Nah, begitu pula di mimbar sholat id misalnya, itu berdoa tidak ada angkat tangan. Artinya pada asalnya berdoa itu dianjurkan angkat tangan. Dia merupakan adab-adab dalam berdoa itu angkat tangan. Kecuali pada beberapa tempat yang memang tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan padanya. Ya. Nah, kalau di mana tempat-tempat yang Nabi berdoa dan tidak mengangkat tangan, maka tidak boleh mengangkat tangan di situ. Tapi kalau tidak ada, maka asalnya adalah mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, itu termasuk adab dalam berdoa. Nah, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Ketika apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah sebuah kemungkaran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari. Dan apa? Adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Nah, yang berikut, seorang pendidik hendaklah jeli dalam mendidik dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, seorang pendidik ketika dia jeli, dia harus jeli melihat di mana sisi-sisi penyimpangan, di mana sisi-sisi kekurangan. Kemudian dia melakukan apa? Perbaikan. Melakukan perbaikan. Dia luruskan yang salah. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ketika melihat di sini ada penyimpangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mencegahnya dan beliau meluruskannya. Ya, beliau meluruskannya. Nah, Allahu ta'ala alam bis-shawab. Dan di sini ya ikhwan, subhanallah ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan penyimpangan, ya tentu orang yang menyimpang itu tersinggung. Ya. Bahkan ini orang ada lakukan kesalahan ya. Sahabat Ibnu Lutbiyah melakukan kesalahan. Nabi langsung menyampaikan. Ya. Tapi apa? Ya namanya orang yang mau ditegur, ya tidak ada rasa istilah tidak terima karena dia dinasihati. Ya kalau tidak mau dinasihati, berarti tidak mau diluruskan. Ya. Karena tersinggung dinasihati. Oh kalau begitu, tidak usah dinasihati. Ya namanya nasihat itu tersinggung karena Anda melakukan kekeliruan, lalu Anda diluruskan. Ya. Kalau Anda sudah lurus gampang, ya memang tidak pernah tersinggung. Ya. Coba lihat di sini. Nabi tidak mempertimbangkan bahwa ini sahabat ini nanti dia tersinggung atau tidak tersinggung. Ya kan? Begitu Ibnu Lutbiyah dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada lakum, wa hada uhdiya ilayya." Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untuk. Apa kata Nabi? Nabi langsung ngomong langsung di dia, tapi Nabi langsung naik di atas mimbar. Nabi naik di atas mimbar, puji Allah, sanjung Allah, dan Nabi katakan, "Amma ba'd, adapun selanjutnya, fa inni asta'milu rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allah." Sungguh aku mempekerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan yang Allah amanahkan kepadaku, yang Allah berikan kepadaku. Nah, fayati fayaqul, lalu dia datang dan dia berkata, "Hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya." Dia datang lalu dia katakan, "Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku." Padahal sahabat tahu ya. Sahabat tahu kalau Ibnu Lutbiyah ini sedang diutus oleh Nabi dan dia baru pulang. Iya kan? Jadi
Jangan begitu, nanti anak tersinggung, orang-orang tahu anak yang lakukan itu. Tidak ada. Nabi tidak mempertimbangkan itu. Ya namanya Anda bengkok, Anda ingin diluruskan, ya sudah Nabi luruskan. Dan kesalahan yang Anda lakukan itu Nabi luruskan bukan hanya untuk Anda saja, tetapi untuk semua. Supaya jadi ibrah. Supaya jadi apa? Jadi ibrah. Oh jangan nanti orangnya tersinggung. Ya tidak ada masalah. Ya namanya meluruskan itu nanti tersinggung. Memang. Nah. Jadi jangan gampang baper. Ya. Jangan gampang tersinggung. Ya tersinggung ya sudah. Itu artinya Anda bermasalah. Kalau Anda tersinggung itu artinya Anda yang bermasalah. Maka Anda harus luruskan keadaan Anda. Nah. Maka perhatikan di sini, subhanallah. Nabi orang yang paling lembut dalam mengajar. Nabi orang yang paling penuh kasih sayang. Nabi orang yang akhlaknya luar biasa sekali. Tapi begitu mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, yang kemudian Nabi memberikan ibrah kepada khalayak, itu tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW naik di atas mimbar, Nabi umumkan. Padahal sahabat tahu. Karena Nabi utus Ibnu Lutbiyah ini bukan sembunyi-sembunyi, bukan gerakan rahasia. Tapi diutus terang-terangan. Dan sahabat tahu. Dia pergi untuk suatu pekerjaan. Dan dia pulang, juga sahabat tahu. Ya. Maka Nabi ngomong seperti ini, sahabat juga pasti sudah punya analisa. Oh ini pasti berkaitan dengan sahabat yang baru pulang, Ibnu Lutbiyah radhiyallahu taala. Ya. Tapi Nabi ngomong saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni astamilur rajul. Nabi memang enggak sebut nama ya. Tapi ini isyaratnya jelas. Isyaratnya jelas karena baru saja berkaitan. Ya, baru saja berkaitan. Orangnya baru kembali ya. Dan baru terjadi kasus, Nabi langsung spontan katakan itu. Jadi berkaitan, isyaratnya jelas. Walaupun memang Nabi tidak sebutkan nama. Ya. Fa inni astamilur rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allah. Fa yati fa yaqulu hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Sungguh aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian untuk suatu perbuatan, suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu misi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Lalu orang itu dia datang dan dia berkata bahwa ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Lalu kata Nabi mengingkari dia dengan ucapannya, afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ya'tiyahu in kana shadiqan. Ya. Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau ibunya saja orang ini? Supaya datang kepadanya hadiah kalau dia benar, kalau ucapannya benar. Nah, ini pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Ila huna naktafi bihadza ad-dars. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.